Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu ini. Ya, Lupina, silahkan nyalakan kamera. Iya, Bang Edis. Ya, Bu Lupina, saya tanya dulu ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, tapi suami saya Islam. Kristen tapi suami Islam. Ya, ingin menyampaikan apa Bu Lupina? Gini ya, saya kan sama suami nikah di catatan sipil. Cuman kalau nikah di Katolik sama nggak bisa, karena dia juga agamanya dia, aku agamaku. Terus? Nah, terus dia ajak kan mau nikah, cuman aku nggak mau, aku tetapkan ikut Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya kan dia mau ajak nikah Islam, tapi dia ajak mau nikah Islam, tetapi ibu tidak mau begitu. Terus pertanyaan yang menjadi ini apa yang mau ingin Anda utarakan? Maksudnya kan Bang Edis gimana ya? Maksudnya kan nikah di catatan sipil, itu dosa ndak ya kalau agama kita? Begini, catatan sipil itu kalau menikahkan itu dia dengan mengatasnamakan siapa dia melakukan pernikahan, melakukan apa? Menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan itu dia atas nama otoritas apa dia? Nikah beda agama. Nikah beda agama. Ya, bagaimana dalam sudut pandang Bible? Begini Bu, di dalam Bible kepala dari seorang istri itu adalah suaminya. Sedangkan kepala dari suami itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi keluarga yang suaminya adalah orang Islam, itu sudah pasti kepalanya di situ bukanlah Tuhan Yesus, tapi kepalanya di situ adalah Muhammad. Begitu. Dan ketika kepalanya adalah Muhammad, ya, dia akan melaksanakan ajaran-ajaran Muhammad tersebut. Tetapi mungkin puji Tuhannya mungkin ya, suami ibu itu tidak terlalu percaya dengan Muhammad. Iya. Pasti dia tidak Muhammad tuh pasti ya cuman paling menjadi hiasan saja bagi dia begitu. Daging beduang. Gimana? Dia makan daging beduang. Rajin makan B2. Nah, tapi kalau anakku aku bawa ke gereja, enggak ke masjid. Iya. Artinya begitu Bu. Makanya maksudnya begini, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau memang Muhammad itu sudah tidak dipercaya, sudah tidak menjadi lagi pemimpin, ya ngapain lagi disimpan-simpan, dibuang saja. Seperti itu. Makanya ajak nonton bareng Bu, nonton bareng Edis TV begitu. Bilang sama dia, betul nggak sih itu yang dibilangin Edis TV itu? Kalau betul masa iya kau mau ikut-ikutin terus itu Muhammad itu? Tapi Bang, itu di room sebelah itu siapa tuh si Nandar, si Uniriva sama siapa tuh? Sama si Rudi Iskariot tuh, mereka menghujat itu Bang Edis. Tapi kita nggak terima sih, kita kan begini. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang seperti mereka, gini, kan apa sih yang dikatakan oleh Edis TV yang membuat orang Islam marah gitu? Apa sih yang terucap dari mulutnya Edis TV ketika dia mendebat orang-orang Islam, membuat kalian itu ingin mempersekusi, ingin mencelakai, bahkan ingin mendeportasi Edis TV, ingin memulangkan Edis TV. Bilang saja begitu. Mereka pasti nggak akan sanggup. Bahkan sudah saya katakan, seluruh Muslim dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa membantah argumen saya tentang agama Islam, statement-statement saya tentang agama Islam,
terjun saya dari Monas. Sudah saya bilang. Nggak bisa. Jujur Bang, kalau di NTT itu agama muslim tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya mayoritasnya di sana agama Kristen. Begini Bu, kita kekristenan itu tidak diajarkan untuk mempersekusi. Ya betul. Inti ajaran Kristen adalah apa? Mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia. Jadi apakah kita harus mengasihi orang-orang Islam? Iya, kita harus mengasihi mereka. Tetapi bukan berarti ketika mereka mengatakan sesuatu terhadap iman kita, dia katakan Muhammad itu adalah nabi yang dinanti-nantikan, sudah dijanjikan oleh Yesus. Dia nanti akan meneruskan ajaran Yesus. Nah, bentuk mengasihi kita adalah mengatakan bahwa kamu diprank sama Muhammad. Bilang gitu. Itu bentuk mengasihi kita. Nggak ada Tuhan Yesus mengatakan akan datang nanti Nabi Muhammad. Nggak ada. Sejak kapan? Ya itu, jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang akhirnya diakui oleh umat muslim itu sendiri, ya mereka mempersekusi seperti itu. Itu memang kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan sudah banyak contoh-contohnya ya. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan ya di salah satu ini supaya kita sama-sama menyaksikan kembali. Nih ya Bu ya, saya kasih tunjuk ya Bu ya. Nah, yang terjadi kepada para apologet Kristen itu sudah dilaporkan di sini nih. Di USCIRF. Kalau kita balik lagi ke belakang ya. Nah ini. Nih ya, USCIRF, Commission on International Religious Freedom ya. Nih. Ini melaporkan ke seluruh dunia, dari seluruh dunia juga tentang persekusi-persekusi. Nah, beberapa YouTuber Kristen itu masuk sini, dicatat, dituliskan di sini. Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, Rudi Simamora, Gracia Pelo, semua ada di sini. Dilaporkan. Enak aja lapor-lapor orang. Bukan, maksudnya dilaporkan dalam laporan tahunan ini tentang persekusi yang terjadi ini. Ya, begitu. Ya, memang ada satu badannya. Nah, ini badannya. Nih. Tuh ya. Department of International Religious Freedom. Ya, departemen yang membidangi masalah kebebasan beragama. Oh iya. Begitu. Masuk. Ya, jadi para YouTuber kita, apologet Kristen kita dipenjara, dipersekusi, itu masuk, diceritakan di sini. Baca saja teman-teman, laporan tiap tahunnya. Seperti itu. Nah, itu juga lah yang terjadi kepada Edis TV. Cuman Edis TV belum masuk ke sini karena mungkin mereka belum tahu ada persekusi terhadap Edis TV atau Edis Sida Butar. Belum tahu karena belum diinformasikan. Kalau diinformasikan kepada mereka, maka mereka akan mencari bukti-bukti. Siapa Edis Sida Butar itu? Betulkah dia mengalami persekusi? Betulkah dia sampai diancam, dibunuh dan lain sebagainya? Ya, kalau dikasih tahu, tentu dengan bukti-bukti ya, harus dengan bukti-bukti. Gitu. Memberitahunya juga harus dengan bukti-bukti. Ya, bahwa mereka, ya kalian bisa lihatlah ya, bagaimana di YouTube dan di mana-mana banyak sekali ancaman-ancaman. Bahkan ketika saya debat begini, pernah lihat nggak Muslim sampai ngeluarin celurit, awas kamu ya, itu. Membantah nggak bisa Bu, tidak bisa membantah. Yang mereka bisa lakukan adalah mengancam, mempersekusi. Bantahannya tidak bisa, tidak ada, mereka tidak bisa tunjukkan. Oke Bu, jadi kita kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan. Kalau kita ngomong berdua gini nanti subjektif. Kita kasih Muslim biar mereka membantah omongan saya. Oke Bu ya? Semangat terus Bang, semangat terus. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, saya turunkan ya Bu Lupina.